Pernah nggak sih kamu mau keluar rumah tapi tiba-tiba panik karena kuncinya nggak ketemu? Atau pernah juga nggak kamu malah terkunci di dalam kamar sendiri? Ya, benda kecil bernama kunci ini memang sepele kelihatannya. Tapi coba bayangkan kalau dunia nggak punya kunci. Rumah bisa dimasuki siapa saja, mobil bisa hilang, bahkan privasi nggak akan ada lagi. Tapi pernah kepikiran nggak, siapa sih yang pertama kali menemukan kunci? Dari mana asalnya dan bagaimana benda sekecil itu bisa berevolusi dari besi sederhana menjadi kunci digital yang sekarang bahkan bisa dibuka pakai sidik jari atau wajah? Nah, di episode kali ini kita akan bahas asal-usul kunci, sejarahnya, perubahan dari masa ke masa, kelebihan dan kekurangan, sampai ke kunci paling aneh di dunia. Kita juga bakal bahas gimana pandangan orang luar negeri tentang kunci dibanding orang Indonesia. Dan kemungkinan apakah di masa depan kunci akan tetap ada. Yuk kita mulai. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kunci sudah ada jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern. Bukti tertua ditemukan di Ninive, ibu kota kerajaan Asyur sekitar 6.000 tahun lalu. Kunci pada masa itu terbuat dari kayu dan digunakan untuk mengamankan pintu istana. Cara kerjanya masih sangat sederhana, berupa batang dengan gigi-gigi kayu yang dimasukkan ke lubang, lalu mengangkat pasak di dalam pintu. Kalau semua pasak terangkat di posisi yang benar, barulah pintu bisa terbuka. Kemudian di sekitar tahun 704 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno mulai menggunakan sistem kunci kayu yang lebih rumit. Desain mereka terdiri dari baut besar dan pin yang turun saat kunci diputar. Prinsip ini masih menjadi dasar dari kunci modern yang kita kenal hari ini. Bisa dibilang orang Mesirlah yang menciptakan prototipe kunci pertama di dunia. Kunci pada masa itu adalah simbol status. Hanya orang kaya dan bangsawan yang punya kunci. Bahkan sering dijadikan perhiasan yang dikalungkan di leher untuk menunjukkan kekuasaan dan kepemilikan. Seiring perkembangan zaman, bahan kayu dianggap terlalu mudah rusak. Bangsa Romawi kuno kemudian mengganti bahan kunci menjadi logam, biasanya dari besi atau perunggu. Mereka menciptakan sistem kunci pasak logam yang lebih kecil dan kuat. Menariknya, orang Romawi sudah mengenal kunci silinder sederhana yang mirip dengan kunci rumah zaman sekarang. Pada abad pertengahan, kunci mulai jadi lebih dekoratif nih. Di Eropa abad ke-14 sampai ke-17, kunci tidak hanya berfungsi untuk mengamankan pintu, tapi juga jadi karya seni. Bentuknya rumit, dengan ukiran, simbol, bahkan lambang keluarga bangsawan. Tapi lompatan besar terjadi di abad ke-18. Tahun 1778, seseorang di Inggris bernama Robert Barron menemukan double acting lever clock. Sistem kunci yang baru bisa dibuka kalau dua tuas di dalamnya pas di posisi yang tepat. Lalu pada tahun 1818, Jeremiah Chepp menyempurnakan sistem itu dan menjadikannya standar keamanan di Inggris selama lebih dari 50 tahun. Namun, kunci modern seperti yang kita pakai sekarang baru muncul pada tahun 1848, diciptakan oleh Linus Yale Sr. dan disempurnakan oleh anaknya Linus Yale Jr. Mereka menemukan pin tumbler lock, yaitu sistem kunci yang pakai pin kecil di dalam silinder. Dan inilah dasar dari hampir semua kunci rumah dan kendaraan hingga hari ini. Menariknya, desain Yale hampir tidak berubah selama lebih dari 170 tahun, karena saking efektif dan sulit ditembusnya. Kelebihan kunci mekanis tradisional jelas, sederhana, tahan lama, dan tidak butuh listrik. Kuncinya kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan kalau dirawat bisa awet puluhan tahun. Bahkan ada kunci kuno Romawi yang ditemukan masih bisa berfungsi meskipun sudah berusia lebih dari 1.800 tahun. Tapi tentu ada kelemahannya juga. Kunci mudah hilang, bisa diduplikasi, dan kalau slotnya aus, gampang macet.
Selain itu, pencurian dengan teknik lockpicking atau pembobolan kunci juga semakin canggih. Menurut laporan FBI Uniform Crime Report, sekitar 56% kasus pencurian rumah di Amerika Serikat dilakukan tanpa merusak pintu. Artinya, pelaku bisa membuka kunci dengan alat atau kunci duplikat. Kelemahan inilah yang akhirnya memunculkan inovasi kunci digital. Masuk era modern, kunci berevolusi dengan cepat. Tahun 1970-an, muncul kunci elektronik pertama yang menggunakan kode angka, biasanya dipakai di hotel. Lalu pada 1990-an, teknologi RFID atau Radio Frequency Identification mulai populer. Ini adalah teknologi di balik kartu akses dan kunci mobil modern. Kamu tinggal menempelkan kartu, pintu langsung terbuka. Sekarang kunci sudah jauh lebih pintar. Ada smart lock yang bisa dibuka dengan sidik jari, ponsel, bahkan wajah. Data dari Statista menunjukkan nilai pasar global smart lock mencapai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 dan diperkirakan akan melonjak menjadi 8,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Artinya, ada kemungkinan besar manusia semakin percaya pada keamanan digital dibanding kunci fisik. Namun, tentu kunci digital juga punya kelemahan, rawan diretas. Kasus terkenal terjadi pada 2017, ketika sistem kunci elektronik di lebih dari 1.500 hotel di Finlandia diretas, membuat tamu tidak bisa masuk ke kamar mereka. Jadi, meskipun lebih canggih, kunci digital tetap butuh perlindungan tambahan. Kasus terkenal lain tentang kunci terjadi di Inggris pada tahun 1851, ketika seorang pembuat kunci bernama A.C. Hobbs berhasil membuka kunci keamanan tak tertembus buatan Braham Lock Company hanya dalam 51 jam selama pameran dunia di London. Peristiwa itu mengguncang industri keamanan dan membuat banyak produsen beralih ke desain Yale. Ada juga kisah unik di Jepang. Di sana, kunci dianggap bukan cuma alat keamanan, tapi juga simbol tanggung jawab. Anak-anak yang sudah bisa membawa kunci rumah sendiri dianggap sudah dewasa dan dipercaya. Makanya, banyak gantungan kunci di Jepang berbentuk lucu, supaya anak-anak semangat menjaganya. Di dunia ini ada banyak bentuk kunci yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Misalnya The Puzzle Lock dari India yang baru bisa dibuka kalau kamu tahu urutan rahasia untuk memutar bagian-bagiannya. Kuncinya punya lebih dari 10.000 kombinasi gerakan, dan kalau salah urutan malah makin terkunci rapat. Ada juga kunci modern seperti Knox Smart Padlock yang nggak punya lubang sama sekali. Ia hanya bisa dibuka lewat Bluetooth di ponsel pemiliknya. Lalu ada Bioknob Lock. Kunci pintu berbentuk bundar dengan sensor sidik jari tersembunyi. Terlihat seperti knob biasa, tapi cuma pemilik rumah yang bisa membukanya. Dan yang paling aneh, mungkin kunci waktu di Jerman, sebuah mekanisme yang hanya bisa dibuka setelah jam tertentu lewat. Misalnya, kamu bisa kunci brankas dan baru bisa dibuka otomatis setelah 24 jam. Digunakan untuk membatasi akses uang agar pegawai bank tidak bisa membukanya sembarang. Menariknya, di negara-negara barat, kunci dianggap simbol privasi dan tanggung jawab pribadi. Setiap kamar punya kunci sendiri, bahkan anak remaja sering diberi kunci kamar sebagai tanda kepercayaan. Sementara di Indonesia, budaya kita lebih komunal. Kunci sering dianggap hanya alat pengaman, bukan simbol privasi. Kamar anak sering tidak dikunci dan kunci rumah biasanya cuma satu untuk seluruh keluarga. Bahkan di banyak desa, rumah masih dibiarkan terbuka pada siang hari. Sebuah bentuk kepercayaan sosial yang tinggi. Namun, di kota besar, pandangan itu mulai berubah. Dengan meningkatnya kasus pencurian dan urbanisasi, masyarakat Indonesia mulai menganggap kunci sebagai simbol keamanan pribadi. Data dari BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 78% rumah tangga di perkotaan Indonesia kini memiliki sistem kunci tambahan seperti gembok atau smart lock sederhana. Lalu, tahukah kamu kunci tertua yang masih berfungsi ditemukan di reruntuhan kota Nineveh, Irak? Usianya lebih dari 4.000 tahun dan kini disimpan di British Museum. Sedangkan kunci terbesar di dunia ada di India.
Panjangnya 3,3 meter dan beratnya lebih dari 350 kg. Tentu saja itu hanya simbol, bukan untuk dipakai beneran ya. Dan yang paling unik, kata key atau kunci dalam bahasa Inggris sering dipakai sebagai metafora. Misalnya key to success atau key to happiness. Karena secara filosofi, kunci melambangkan akses menuju sesuatu yang berharga. Pertanyaannya, apakah kunci akan selalu ada? Jawabannya mungkin iya, tapi bentuknya akan berubah. Di masa depan, kunci bisa jadi tidak terlihat. Teknologi seperti biometrik suara, retina, dan bahkan DNA mulai dikembangkan untuk menggantikan kunci fisik sepenuhnya. Perusahaan seperti Apple, Samsung, dan Tesla sudah mengarah ke sistem keyless access yang menggunakan ponsel atau sidik jari sebagai identitas digital. Namun selama manusia masih butuh privasi dan rasa aman, konsep mengunci sesuatu tidak akan pernah hilang. Bisa jadi 100 tahun lagi kita tidak lagi memutar kunci logam, tapi mungkin cukup dengan berkata, "Buka pintu," dan sistem rumah pintar langsung mengenali suara kita. Dari sepotong kayu di Mesir kuno sampai sensor sidik jari di smartphone modern, kunci telah menempuh perjalanan ribuan tahun. Ia bukan sekadar benda logam kecil, tapi lambang kepercayaan, keamanan, dan batas antara milikku dan milik orang lain. Kunci telah melindungi rumah, rahasia, bahkan sejarah manusia itu sendiri. Dan meski bentuknya berubah, maknanya tetap sama, menjaga sesuatu yang kita anggap penting. Jadi lain kali kalau kamu memutar kunci pintu rumah, ingatlah, kamu sedang berinteraksi dengan teknologi yang telah menjaga manusia sejak ribuan tahun lalu. Kalau menurut kalian, selain kunci, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.